Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Setia Putri dari Prodi Pendidikan IPS UNES. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang video bagaimana cara pembelajaran IPS dengan metode make and match. Apa itu metode make and match? Metode make and match adalah metode mencari pasangan. Jadi setiap siswa akan diberikan kartu yang berwarna kuning dan juga biru, yang mana masing-masing kartu itu berisi pertanyaan dan juga jawaban. Nah, dari pertanyaan dan juga jawaban itu sebenarnya setiap siswa akan mendapatkan masing-masing satu pertanyaan dan juga ada siswa lain yang mendapatkan jawaban. Namun karena di sini siswa saya terbatas, maka saya menggunakan metode ini sebagai mencari pasangan kartu yang lain. Karena itu, pada pembelajaran kali ini saya akan memberikan kartu pertanyaan kepada siswa saya untuk kemudian mereka mencari jawaban dari masing-masing pertanyaan yang mereka miliki. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat video saya sampai selesai. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sampah di sekitar kalian dibersihkan terlebih dahulu ya. Ayo silakan. Nah, kenapa ibu selalu mengajarkan kepada kalian akan makna dari kebersihan? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, makanya kalian tuh dimanapun dan kapanpun kalian berada, maka harus selalu mengutamakan yang namanya kebersihan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anissa Salsabila Andriani. Hadir. Hilya Fauzia. Hadir. Sinta Nuria Rahma. Hadir. Ya baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya berarti nggak ada yang lagi sakit. Oke, ibu lanjutkan. Mana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, langsung aja kita ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang semalam udah belajar? Saya. Sudah belajar? Berarti tahu hari ini belajar tentang apa? Mobilitas sosial. Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Ada yang tahu mobilitas sosial apa? Ayo, Rahma coba. Mobilitas sosial adalah sesuatu yang Berubah. ya, Rahma betul, sesuatu yang berubah. Ada lagi yang tahu? Mobilitas sosial apa? Sesuatu yang bergerak. Apalagi mobilitas sosial adalah sesuatu yang berganti. Jadi mobilitas sosial itu ialah perubahan status sosial seseorang. Perubahan status sosial seseorang
ke status sosial yang lain. Apa anak-anak? Perubahan status sosial seseorang ke status sosial yang lain. Ibu punya gambar. Coba kalian amati gambar ini ya. Ini gambar apa anak-anak? Seseorang sedang rapat. Ya, betul ya. Jadi di sini tuh ada seseorang yang sedang rapat. Kira-kira ada mobilitas sosial nggak sih yang terjadi? Ada. Nah, apa coba, Rahma? Ini ada gambar apa? Ada karyawan dan juga ada direktur atau pimpinan. Nah, di sini seorang direktur pasti pernah mengalami yang namanya menjadi karyawan. Nah, ketika seorang karyawan menjadi seorang direktur, maka ia berubah posisi dari status sosial yang awalnya hanya sebagai karyawan kemudian berubah menjadi direktur. Nah, ini disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal. Dan bisa jadi ketika seseorang di sini tuh menjadi karyawan, hanya seorang karyawan, suatu saat nanti ia juga bisa akan menjadi direktur dengan berbagai usaha yang dilakukannya. Nah, di sini kita udah tahu ya mobilitas sosial vertikal. Kalian tahu gak sih garis vertikal itu garis yang seperti apa? Lurus kemana? Ke atas. Nah, jadi yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal itu mobilitas sosial yang melakukan perpindahan status sosial dari yang rendah menjadi tinggi maupun mobilitas sosial dari yang tinggi ke rendah. Nah, kita udah mengenal bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama ya. Bentuk mobilitas. Nah, Ibu punya gambar lagi nih. Coba kalian lihat, ini gambar apa? Tidak tahu? Ini tuh gambar serah terima jabatan kepala sekolah. Nah, jadi di sini tuh ada Pak Ali. Ini tuh namanya Pak Ali dan ini namanya Ibu Anissa misalnya. Ibu Anissa. Nah, Pak Ali itu awalnya sebagai seorang kepala sekolah, kemudian digantikan oleh Ibu Anissa sebagai kepala sekolahnya. Berarti, namun Pak Ali tetap mengajar di sana. Nah, berarti Pak Ali mengalami mobilitas apa? Sosial? Turun apa naik? Dari kepala sekolah menjadi guru biasa? Turun. Ya, Pak Ali mengalami mobilitas sosial turun. Nah, ini dinamakan mobilitas vertikal turun. Namun di sini juga ada mobilitas vertikal naiknya. Siapa yang mengalaminya? Bu Anissa. Yang awalnya sebagai guru biasa, kemudian berubah menjadi kepala sekolah. Jadi dia mengalami kenaikan posisi atau kenaikan pangkat jabatan. Nah, selain itu, selain ada yang naik maupun ada yang turun, ada juga mobilitas sosial. Ada juga yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal. Sini ya. Horizontal. Tahu nggak garis horizontal itu yang seperti apa? Lurus ke samping. Nah, ya, lurus ke samping. Artinya seseorang itu mengalami suatu perubahan sosial namun tidak pada pangkat yang berbeda. Intinya itu mobilitas sosial terjadi dengan tanpa didasari adanya kenaikan ataupun penurunan jabatan. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada? Nah, contoh dari mobilitas sosial horizontal itu misalnya seperti ini. Rahma ya, misal Rahma awalnya sekolah di SMP Madari Juluda. Nah, kemudian ia pindah karena dia diajak pindah sama orang tuanya, kemudian ia pindah ke SMP 1 Pati misal ya. Nah, itu kan berarti Rahma mengalami perubahan sosial. Dari yang awalnya dia itu menjadi siswa di SMP Madari Jeruda, kemudian ia pindah ke SMP 1 Pati. Nah, itu yang dinamakan dengan mobilitas horizontal. Karena Rahma
awalnya menjadi murid di SMP 1 apa Mak tadi? Di SMP Madari Jeluda. Kemudian ia juga tetap menjadi murid kan di SMP 1 Pati. Ia tidak jadi guru kan? Tidak. Nah, makanya itu yang disebut dengan mobilitas horizontal. Jadi dia mengalami perpindahan tapi dalam status sosial yang sama. Nah, itu. Nah, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial ini tuh ada lagi. Apa? Ada yang tahu yang semalam belajar? Ayo Rahma katanya belajar. Mobilitas sosial geografis. ya, mobilitas geografis. Ada yang tahu mobilitas geografis itu apa? Lupa? Mobilitas geografis itu ialah suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi geografis itu dimaknai dengan perubahan tempat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Misalnya pindah tempat tinggal, pindah kewarganegaraan. Hilya, seumpama Hilya ya. Hilya awalnya tinggal di Indonesia. Kemudian karena ibunya bekerja di luar negeri, kemudian dia pindah ke Jerman ya. Berarti Hilya mengalami perpindahan tempat dari Indonesia ke Jerman. Nah, itu yang dinamakan dengan mobilitas geografis. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk mobilitas lain. Apa? Ada yang tahu lagi nggak? Coba Ibu kasih lihat gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini ada ayah, ini ada anak. Nah, di sini tuh terlihat ya bahwa ayahnya ini bekerja sebagai apa? Petani. Kemudian yang bawah anaknya bekerja sebagai Polisi. Nah, ini ya anaknya baru diangkat sebagai polisi. Nah, dari sini terlihat bahwa ada mobilitas sosial naik atau turun dari ayah yang seorang petani, kemudian naik menjadi anaknya yang seorang polisi. Nah, dari sini terjadi adanya mobilitas naik, tapi antar generasi, mobilitas antar generasi. Tahu nggak maksudnya antar generasi itu seperti apa? Belum. Mobilitas antar generasi itu berarti bukan dari satu generasi, jadi dua generasi, ayah dan anak. Nah, contohnya di sini antar generasi naik. Nah, jadi mobilitas antar generasi itu bisa sebagai mobilitas antar generasi naik, bisa juga antar generasi turun. Kalau antar generasi turun, contohnya ya sebaliknya. Misalnya ayahnya seorang pengusaha, namun anaknya karena ia itu males-malesan, terus kemudian ia menjadi seorang pengangguran anaknya. Nah, itu kan berarti berarti turun ya, maaf. Nah, karena ada yang mobilitas antar generasi, berarti ada juga yang intergenerasi. Jadi dalam satu generasi. Mobilitas intergenerasi. Kalau inter berarti dalam apa tadi? Dalam satu generasi. Nah, karena dia inter di dalam satu generasi, seperti itu ya. Ibu punya contohnya nih. Nih, ini gambar apa ayo? Gambar anak ke-1, anak kedua, dan juga anak ketiga. Berarti ini tuh dalam satu generasi, karena kan dia sama-sama anaknya ibu, seperti itu ya. Ya, misal ini anak ke-1, dia bekerja sebagai apa? Ini anak buruh ya, dia bekerja di buruh pabrik. Kemudian anak yang kedua dia menjadi seorang pedagang. Nah, kemudian anak yang ketiga menjadi
pengusaha. Nah, betul. Ya, jadi dari anak pertama dia seorang guru. Kemudian ia naik pangkat menjadi anak yang kedua menjadi pedagang. Kemudian naik lagi yang ketiga menjadi pengusaha. Nah, ini berarti mobilitas sosial yang naik. Betul. Nah, sama dengan mobilitas sosial antar generasi, mobilitas sosial intergenerasi ini juga ada yang naik dan juga ada yang turun. Nah, contoh dari mobilitas intergenerasi turun. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal Rea. Rea itu seorang kepala sekolah. Nah, kemudian nanti dia itu punya adik. Dia itu punya adik tapi sebagai guru biasa. Nah, berarti kan antara Rea sama adiknya berarti memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi siapa? Rea. Nah, karena adiknya itu lebih rendah, maka itu dinamakan dengan mobilitas intergenerasi turun. Nah, seperti itu. Jadi ada berapa tadi mobilitas sosial? Bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 5. Yang pertama tadi apa? Mobilitas vertikal. Terus yang kedua? Horizontal. Betul. Udah paham belum sejauh ini? Sudah paham ya? Jadi ada 5. Yang pertama tadi vertikal, terus yang kedua horizontal, terus yang ketiga mobilitas geografis, yakni perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus kemudian mobilitas antar generasi. Nah, antar generasi itu berasal dari generasi yang berbeda. Ya, yang bisa naik bisa juga turun. Nah, kemudian mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi ini tuh bisa juga naik, bisa juga turun. Nah, ini terjadi pada satu generasi, misalnya adik sama kakak, seperti itu ya. Baik, karena kalian udah paham tentang apa itu mobilitas sosial, tentang apa itu bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, kemudian kita bermain game. Gimana, mau nggak? Mau. Ibu punya game baru nih buat kalian. Gamenya itu namanya Make a Match. Nah, ada yang tahu game apa? Pernah nggak? Belum pernah melakukan sebelumnya. Nah, di sini ibu itu punya kartu soal dan juga kartu jawaban. Jadi di kartu yang warna kuning ini itu namanya kartu soal. Nah, di soal yang di kartu yang biru itu kartu jawaban. Nah, jadi kalian itu nanti mencari pasangan kartu yang mana menjadi jawaban dari pertanyaan kalian. Sudah siap belum? Sudah. Siap ya. Ibu bagi nih. Nah, kemudian kartu jawaban ini akan ibu acak dulu ya. Ibu acak. Terus nanti kalian harus bisa mencari jawaban dari kartu-kartu yang kalian miliki itu. Sini ya. Nah, oke, ini udah ya, jawaban-jawabannya udah ibu taruh meja. Sekarang ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban dari soal kalian. Ya, silakan. Jadi gitu. Itu dibuka aja. Nah, udah ya, udah dapat jawabannya semua. Sudah. Coba tunjukkan dong. Ya, udah punya kartu biru dan juga kartu kuning. Nah, coba ayo maju satu persatu, dibacakan di depan kelas. Mulai dari Hilya dulu. Ayo maju Hilya. Sini. Diri dulu. Nah, coba baca soalnya apa? Riko adalah mahasiswa berkebangsaan Jerman, kemudian pindah ke Indonesia karena bekerja
karena bekerja. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Viko adalah mahasiswa berkebangsaan Jerman, kemudian pindah ke Indonesia karena bekerja. Berarti dia melakukan apa? Mobilitas geografis. Oh iya betul. Apa Hilya jawabannya? Mobilitas geografis. Ya betul. Tepuk tangan buat Hilya. Kemudian selanjutnya Rea. Apa ya? Rahma ya silakan maju sini. Dina murid SMAN 1 kemudian pindah ke sekolah MAN 1. Ya coba teman-temannya dulu apa jawabannya? Dina murid dari SMAN 1 kemudian pindah ke sekolah ke MAN 1. Ya apa kira-kira? Ya apa Rahma jawabannya apa? Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal betul ya. Betul, karena kan Dina awalnya menjadi murid SMAN 1 kemudian dia pindah ke MAN 1. Berarti ia melakukan mobilitas sosial namun tidak pada status sosial yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tepuk tangan dong buat Rahma. Ya, sekarang ganti Rea yang terakhir. Ayo Rea. Seorang karyawan mendapat PHK dari perusahaannya. Ayo apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mobilitas vertikal turun. Ya, coba Rea apa isinya? Mobilitas vertikal turun. Betul ya, tepuk tangan dong buat Rea. Betul semua ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini masih ada 3 soal lagi. Kalian coba lagi ya. Ya, Ibu bagikan nih. Hilya. Ya. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu kalian lagi 5 menit untuk mencari jawaban soal kalian. Ayo, silakan. Jangan sampai ketukar ya sama temennya. Udah? Wah, cepat sekali kalian. Ya, udah dapat jawabannya semua? Ya. Coba ditunjukkan sama Ibu. Ya. Sekarang maju lagi, mulai dari Rahma dulu yang pertama. Ayo maju. Coba dibaca soalnya dulu. Anak seorang pemulung yang rajin dan mampu menyekolahkan anaknya hingga jadi dosen. Ya, jawabannya apa Rahma? Mobilitas antar generasi naik. Ya, betul apa salah? Betul. Nah, jadi gini, sebentar, jangan duduk dulu. Anak seorang pemulung. Ayo diperhatikan ya. Anak seorang pemulung yang rajin dan mampu menyekolahkan anaknya hingga menjadi dosen. Berarti bapaknya itu seorang pemulung. Kemudian anaknya menjadi dosen. Nah, ini kan berarti dia itu antar generasi, dari generasi ayahnya kemudian ke generasi anaknya, dan dia naik. Berarti itu termasuk dalam mobilitas antar generasi naik. Ya betul Rahma. Dan tepuk tangan buat Rahma. Selanjutnya Rea dulu. Rea. Ayo coba dibaca. Ali adalah seorang guru, sedang kakaknya adalah kepala sekolah. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Mobilitas intergenerasi naik. Ya coba Rea jawabannya apa? Mobilitas intragenerasi naik. Ya betul berarti ya. Sekarang Ibu mau jelasin. Ali adalah seorang guru. Nah, Ali seorang guru. Kemudian ia memiliki seorang kakak. Nah, sedang kakaknya adalah kepala sekolah. Nah, ia memiliki kakak kepala sekolah. Nah, maka dari itu namanya intragenerasi naik, karena kakaknya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ali. Nah, selanjutnya tepuk tangan dulu buat Rea. Selanjutnya Hilya maju ayo. Yang terakhir ya. Pak Jokowi adalah seorang gubernur Jawa Barat. Kemudian ia mencalonkan diri menjadi presiden dan terpilih. Apa jawabannya coba? Mobilitas vertikal naik. Ayo coba
pilih apa? Mobilitas vertikal naik. Ya betul, ayo coba dibahas dulu. Pak Jokowi adalah seorang gubernur Jawa Barat. Kemudian ia mencalonkan diri menjadi seorang presiden dan terpilih. Nah, jadi Pak Jokowi awalnya sebagai apa? Gubernur. Gubernur. Kemudian ia melakukan mobilitas sosial menjadi seorang presiden. Nah, antara gubernur dan presiden kan lebih tinggi jabatannya yang presiden. Maka ia termasuk golongan mobilitas sosial vertikal yang naik. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, udah paham semuanya ya. Tepuk tangan buat Nila dulu. Nah, sudah paham semuanya. Nah, karena kalian udah paham dan kita juga udah belajar tentang pengertian serta bentuk-bentuk mobilitas sosial, terus kita juga udah bermain ya. Selanjutnya ibu mau kasih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu ialah perubahan status sosial seseorang ataupun kelompok dari status sosial satu ke status sosial yang lain, baik itu bisa berupa status sosial dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, maupun yang sama atau yang horizontal tadi ya. Terus mobilitas sosial itu juga bisa berasal dari antar generasi, jadi generasi yang berbeda maupun intergenerasi, yang ini generasi yang sama. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial tadi ada berapa? 5. Yang pertama mobilitas sosial vertikal, naik dan turun. Terus yang kedua mobilitas sosial horizontal, kedudukan yang sama. Terus yang ketiga mobilitas geografis, yang ini berpindahan tempat. Terus yang kemudian yang keempat mobilitas antar generasi, baik bisa berupa naik dan juga bisa berupa turun. Nah, yang kelima ini mobilitas intergenerasi, naik dan turun. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang penyebab dari adanya mobilitas sosial. Kenapa sih seseorang itu bisa melakukan mobilitas sosial naik, bisa pula melakukan mobilitas sosial turun? Nah, penyebabnya itu apa aja, faktor-faktor apa aja yang melatar belakangi, nanti kita bahas di minggu depan ya. Jangan lupa dipelajari. Nah, karena waktunya juga sudah habis, Ibu mau mengakhiri pertemuan hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau mengasih motivasi kepada kalian bahwa kalian itu di rumah harus terus belajar. Biasanya kalau di rumah belajarnya sama siapa? Sendirian. Biasanya kan dibantu sama orang tua ya. Nah, jangan lupa pokoknya di rumah itu harus belajar yang rajin, harus selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Tetap semangat dan terus berusaha untuk biar kita bisa ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salim mulai dari sini. Hati ya pulangnya.